Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat Budiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak pertanyaan mengenai sedekah subuh. Ustadz, kepada siapakah sedekah subuh itu saya salurkan atau saya berikan? Maka ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, sedekah itu atau infak itu untuk siapakah? Maka jawab Rasulullah ada di surat Al-Baqarah ayat 215. Qala ma anfaqtum bi khairi falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Maka ketika Rasulullah ditanya kepada siapa infak itu diberikan, sedekah itu disalurkan, Rasulullah menjawab, ma anfaqtum bi khairi, sedekah itu sebaiknya diberikan pada falil walidain, kepada kedua orang tua. Kemudian kepada siapa? Wal akrobin, pada kerabat, sanak saudara, keluarga. Kemudian siapa lagi? Wal yatama, orang-orang anak-anak yatim. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin, dan wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Adapun falil walidain itu kepada kedua orang tua, seandainya kedua orang tua tidak mampu dan membutuhkan, ketimbang diberikan pada orang lain, mending diberikan pada orang tua, di mana orang tuanya tidak mampu, membutuhkan. Tapi kalau orang tuanya itu mampu, pemilik perusahaan, punya usaha, punya dagangan, dia sukses dalam bisnisnya, ya kemudian pada berikutnya yang nomor 2, wal akrobin, kerabat, sanak saudara. Kita cari saudara-saudara kita, kerabat kita, saudara jauh mungkin, yang tinggal di luar kota, tinggal di desa, tinggal di pelosok, yang miskin, yang serba kekurangan, yaitu disalurkan sedekah subuhnya. Bisa diantarkan suatu ketika waktu ke sana, dikumpulkan dulu sedekahnya, atau ditransfer kalau ada rekening. Jadi lebih diutamakan kerabat, keluarga. Kalau toh keluarga kita, kerabat kita sudah mampu semua, tidak butuh bantuan, tidak butuh istilahnya mereka orang-orang yang berkecukupan. Yang nomor 3, anak-anak yatim. Di zaman Rasulullah, anak yatim kebanyakan mayoritas orang tidak mampu dan membutuhkan karena tidak ada orang tuanya, tidak ada ayahnya yang mencari nafkah. Kadang di zaman sekarang yatim juga dia, tapi bapaknya mewariskan perusahaan, mewariskan toko, mewariskan usaha dan dagangan dan sebagainya. Yang mana anak yatim itu bukan seorang yang membutuhkan, orang yang tidak mampu. Ya berikutnya siapa? Wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin di pinggir jalan, di trotoar, dimanapun kita melihat orang miskin, ya kita salurkan, kita berikan sedekah subuh tersebut. Tidak harus waktu subuh mensedekahkan itu. Menyalurkan sedekah subuh itu tidak harus waktu subuh. Waktu lain terserah, mau duhur, asar, maghrib, isya, malam hari, dimana kita ketemui mereka, ada orang miskin, orang membutuhkan, kita salurkan sedekah subuh tersebut. Kemudian kepada siapa lagi? Wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Ustadz, itu di bandara orang dalam perjalanan semua. Iya, di bandara lain mah. Di bandara orang pakai kopernya saja harganya jutaan. Tiket pesawatnya saja mahal. Maksudnya orang perjalanan, dia kehabisan bekal, entah itu naik bis di terminal, di stasiun kita melihat ada orang kehabisan bekal, atau dia naik motor kehabisan bekal, kemudian bensinnya tidak ada, mogok, ya itu kita bantu. Atau orang jalan kaki, pejalan kaki itu dalam perjalanan kehabisan bekal, dia biasanya nongkrong di depan masjid. Nah itu kita berikan sedekah pada orang-orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Kalau toh semua tidak ada, ya masukkan dalam kotak amal masjid, itu yang paling mudah. Yang paling mudah itu disalurkan, dimasukkan dalam kotak amal masjid. Itu juga sedekah subuh, Masya Allah. Yang pahalanya, fadilahnya luar biasa sekali sedekah subuh itu, karena didoakan oleh 2 malaikat. Didoakan oleh 2 malaikat dan diaminkan oleh seluruh malaikat. Masya Allah. Itu sahabat, kira-kira begitu disalurkan pada siapa saja sedekah subuh. Kurang lebihnya begitu.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.